Tepau untuk menghadiri ibadah perayaan Paskah Gereja Toraja yang akan dilaksanakan pada hari Senin 17 April 2023 pada pukul 17 WITA. Tempat Tongkonan Sangulele, Jalan Ahmad Yani nomor 45 Rantepao, Toraja Utara. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Panitia Perayaan Paskah BPS Gereja Toraja, Ketua Penatua Andreas Manda SE dan Sekretaris Diaken Hizkia. Dan informasi-informasi lain dan lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara. Dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2 supaya parkir di halaman gedung gereja, bukan di depan gedung gereja. Tambahan dari KPU Toraja Utara tentang daftar nama pemilu sementara atau DPS, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari melihat namanya di kantor kelurahan masing-masing. Demikianlah penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengerahkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Haleluya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus kita kembali dipersekutukan sebagai keluarga Allah di rumah Tuhan ini. Kuasa kebangkitannya juga yang menguatkan kita menjalani kehidupan dengan segala suka dukanya. Karena itu, patutlah puja-puji kita persembahkan bagi Dia, Tuhan dan penyelamat kita dalam tuntunan tema, kami adalah saksi. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Percaya bahwa ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih Tuhan menyertai kamu. Silakan duduk. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca secara berbalasan Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai 11 kita baca secara berbalasan. Bahagia orang saleh. Jagalah aku, ya Allah, Sebab padamu aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan aku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinaksanaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya tanganmu limpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Dikau ya Tuhan ku pegang teguh, Kau junjunganku ialah sukacita, Kau menentukan jalan hidupku, menuju kesukaan tak terkira. Tanah perak menjadi bagianku, menurut tali ukur di tanganmu. Ku puji Tuhan penasihatku, ku terkenang padanya tiap malam. Dia sertaku, hatiku teguh, memandang dia ku merasa aman. Itu sebabnya ku bersukacita, jiwa ragaku diselamatkannya. Jemaat yang dikasihi, mari kita menyambut perintah saling mengasihi sebagaimana yang diberitakan oleh firman Tuhan melalui Markus 12 ayatnya yang ke-29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah sangat menghafal perintah kasih itu. Namun dalam kenyataannya kita sering terbatas, tidak mampu melaksanakan perintah itu secara sempurna. Karena itu baiklah kita terus-menerus datang merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui segala keterbatasan dan kelemahan kita. Kita berkata dalam hati seperti ini, Ya Allah, kami sering tidak melakukan kehendak-Mu. Bahkan kami berbuat hal yang melanggar hukum-hukum-Mu, sebagaimana hukum yang telah Engkau tetapkan untuk kebaikan kami. Kami pun sering mengabaikan bahkan menolak bimbingan Roh Kudus, dan lebih sering mengikuti keinginan hati kami. Kami juga sering gagal menyaksikan Injil Yesus Kristus melalui kehidupan kami. Ya Allah, kami sungguh berdosa. Kasihanilah dan ampunilah kami yang berdosa ini. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita bahwa Allah kita itu ternyata Allah yang sungguh penuh kasih dan pengampun. Dan karena itu kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan dan ditegakkan kembali kepada kita sebagaimana janjinya bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kesempatan buat kita untuk membawa persembahan syukur yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang akan menuntun dari Mazmur 16 ayat 9 dan 10. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Sambil pun dijalankan, diiringi dengan memuji Tuhan dari PKJ 145 ayat 1 sampai 3, aku melangkah ke rumah Tuhanku. Syukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Sujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tanganku jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih
kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, di mana ada kesempatan yang indah buat kami mempersembahkan persembahan, di mana persembahan ini juga bersumber daripadamu. Berkati persembahan ini Tuhan, agar dipakai, dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan pun memberkati, agar kami dapat kelola dengan baik dalam kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa, untuk tetap setia mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk menyambut persembahan pelengkap Kidung Jemaat 145 ayat 4, aku berlutut di hadapan-Mu. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi, aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Berbahagialah kita pada kesempatan ini. Allah berkenan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, sabdanya dari dalam Alkitab, melalui kitab Kisah Para Rasul pasal 2, 1 Petrus pasal 1, dan Yohanes pasal 20. Kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam membaca dan mendengar serta merenungkan sabdanya. Betapa kami tidak berbahagia ya Allah. Allah berkenan menerima kami, mengampuni kami, menerima persembahan kami,
Dan bahkan pada saat ini Allah berkenan bersabda lagi kepada kami melalui firman-Mu dari dalam Alkitab. Ya Roh Kudus, kuasailah dan bimbinglah kami agar kami dilayakkan membaca, mendengar, dan merenungkan, bahkan berjuang memberlakukan firman-Mu pada dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami tidak sedia mendengar, berbicaralah kepada kami karena kami telah memohon kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14a, kemudian ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-32, demikian. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan menimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita menyambut berita Injil tentang Yesus Kristus sebagaimana di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengimbusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kurre sumangapun. Kurre sumangapun.
jemaat yang dikasihi Tuhan, biasakah mirangi, terutama ini orang muda mungkin tidak terlalu mengerti ini. Patiro mata pa tang tiku bi puduk. Mata melihat, tapi mulut tidak dapat berbicara. Atau parangi telinga, apa tang tiku bi puduk. Telinga mendengar namun tidak mampu berkata-kata. Nah, saya menduga-duga dengan demikian sebenarnya orang Toraja agak sulit jadi saksi. Karena sekalipun dia lihat, sekalipun dia dengar, dia tidak berani untuk berkata-kata. Ini baru peristiwa biasa. Ya biasanya ya, saya kira orang-orang tua biasa dengar itu ya. Ko patiro mata pakole patumbari, mau di apa? Nah, itu. Saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak bisa bersaksi hal itu karena ya banyak hal bisa banyak hal menjadi penyebabnya. Mungkin karena takut mengambil risiko atau mungkin karena keluarganya atau dan lain sebagainya. Dan ada pernah analisis sosial mengatakan itulah sebabnya maka seperti money politik dan apa di Toraja itu agak susah sekali dibuktikan karena tidak ada yang mau jadi saksi. Mau jadi saksi, nah keluarganya sendiri. Mau melapor siapa dan siapa dilapor. Jadi akhirnya ya mata patiro, telinga parangi puduk tidak bisa berbuat apa-apa. Itu baru hal-hal biasa. Pada hari ini, malam ini kita mendengar bagaimana murid kemudian siap menanggung resiko apapun atas apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dia harus katakan. Karena tentu beda dengan berita tadi. Tadi itu berita-berita biasa. Tapi bagi murid, makanya nanti kita akan bahas lebih jauh. Temanya adalah kami telah melihat Tuhan. Tentu maksudnya di sini Tuhan yang bangkit itu. Sehingga karena ini menyangkut kebangkitan Yesus, menyangkut keselamatan manusia, maka murid tidak bisa tidak. Mereka harus berkata-kata, mereka harus menyampaikan, bersaksi bahwa Kristus sungguh telah bangkit. Dalam bacaan kita secara khusus di Yohanes tadi, pertama-tama memang yang berkata bahwa kami telah melihat Tuhan adalah ya baru mereka sendiri. Dan kemudian kepada di Thomas disampaikan berita itu, tapi ya Thomas tidak percaya. Jadi berita yang mereka dengar itu mereka sampaikan. Kami telah melihat Tuhan. Tapi kemudian lebih tegas sebenarnya dalam kisah para rasul tadi. Itu kalau kita rekonstruksi beritanya bukan ceritanya. Petrus sudah menjadi begitu berani. Walaupun ya kita tahu ya sebelumnya sudah ada tanda-tanda keberanian Petrus yang dulunya adalah pengkhianat, penakut, setelah mengkhianat penakut. Ya kan di dalam bacaan kita 2 kali dikatakan mereka di dalam rumah yang terkunci. Mereka takut. Bahkan ada yang secara sinis mengatakan kira-kira Petrus ada di loteng itu karena dia yang paling takut karena dia yang mengkhianat. Tapi
Tetapi setelah ia mendengar berita bahwa Kristus telah bangkit, ada berita, dia pertama dalam bacaan kita lari ke kubur. Tetapi dalam bacaan kita, kemudian di dalam Kisah Para Rasul, apalagi memang setelah menerima Roh Kudus, ternyata Petrus sudah sangat lain. Sudah sangat berani tampil bersaksi di depan umum. Jadi berita kebangkitan Kristus dan bimbingan dan pernyataan Roh Kudus, karena dalam bacaan kita tadi dikatakan Yesus berkata, kamu, maka mereka dihembusi, terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus menghembusi dengan Roh Kudus, ayatnya yang ke-22. Jadi orang yang menyaksikan kebangkitan dan menerima Roh Kudus harus menyampaikan berita ini, berita kebangkitan Kristus, karena ini adalah berita tentang masa depan dunia dan masa depan manusia, yaitu Kristus telah bangkit, maka dosamu telah diampuni dan engkau memiliki harapan untuk melihat masa depan yang jauh lebih baik di dalam Tuhan. Dan berita sukacita ini harus disampaikan. Ada sedikit juga bukti lain yang membuktikan itu pada Kisah Para Rasul 4 ayat 22. Dikatakan begini oleh Petrus ketika mereka diancam, mereka ditangkap lalu diancam, tidak boleh lagi kamu memberitakan tentang Yesus yang bangkit itu. Tapi apa kata Petrus? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin tidak. Artinya kami harus memberitakannya apapun resikonya. Ini berita besar bagi dunia dan tidak boleh didiamkan. Ini harus disampaikan. Apapun beritanya, apapun resiko yang harus ditanggung atas sikap memberitakan tentang apa yang mereka telah lihat, yaitu Yesus yang bangkit itu. Nah, itu jadi ya tadi, lalu apakah orang Toraja? Saya juga ragu-ragu bahwa dengan demikian memang apalagi untuk mau bersaksi orang Toraja kadang-kadang, sedangkan berita-berita biasa saja mereka sudah takut tuh. Parangi patiro mata Pak. Tapi moga-moga tidak begitu sesungguhnya. Karena memang pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kami juga bisa melihat Tuhan yang bangkit itu? Ya kan? Kalau murid-murid kan jelas mereka lihat. Tapi bagaimana dengan kita? Mungkinkah kita melihat juga Kristus yang bangkit itu? Kalau bacaan kita yang kedua tadi dari 1 Petrus, rasanya sangat mungkin bahwa saya dan saudara-saudara yang tidak ikut menyaksikan Yesus yang bangkit itu bisa juga menyaksikan bahwa Kristus itu bangkit. Karena apa? Sekalipun kamu belum pernah, ayat yang ke-8 dari bacaan kita tadi dari 1 Petrus, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Jadi kita pun jemaat, waktu itu jemaat yang kepada Petrus menulis, kan Petrus ya kelompok Petrus menulis lagi bahwa kamu juga jemaat. Sekalipun kamu tidak melihatnya, namun kamu percaya bahwa Kristus sudah bangkit. Dan itu memang lebih konkret dalam apa yang pada 1 Petrus 2 ayat 9 biasa dasar bahwa menjadi dasar bahwa semua orang warga jemaat itu adalah orang yang dapat memberitakan Injil karena dia seperti dikatakan begini 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus,
umat kepujaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi 1 Petrus 2 ayat 9 dan 1 Petrus 2 ayat 8 tadi sangat pasti bagi kita bahwa siapapun orang percaya kepada Kristus yang bangkit, dia juga sesungguhnya adalah saksi dari kebangkitan Kristus itu. Atau memang ada perintah Yesus sendiri di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, memang dikatakan di situ bahwa ayatnya yang ke-8, bahwa ketika Roh Kudus diturunkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi orang yang menyaksikan dan menerima dan percaya bahwa Kristus telah bangkit dan di bawah pimpinan Roh Kudus juga sebenarnya adalah dapat berkata-kata, kamilah saksinya. Dan karena itu ya tidak, sebenarnya banyak orang yang berusaha mencari bukti-bukti ilmiah dan lain sebagainya, tapi ya itu bukan apa. Tapi bagi kita sebenarnya yang penting Kristus bangkit. Orang percaya tidak percaya itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah beritakan dan saksikanlah bahwa Kristus telah bangkit itu. Nah, mungkin lalu berikutnya adalah dengan demikian kita akan segera melihat beberapa tanda, beberapa kira-kira lah semacam syarat daripada orang yang menyaksikan kebangkitan itu. Pertama tadi percaya. Yang kedua yang agak nyata bagi kita bahwa orang yang menyaksikan dan mengalami kebangkitan Kristus itu sampai 3 kali dikatakan oleh Yesus sendiri di sini, damai sejahtera bagi kamu. Jadi orang yang dapat disebut saksi adalah orang yang dijumpai oleh Kristus sendiri. Dan yang kedua, pada dirinya orang itu mengalami damai sejahtera. Nah, ini sudah salah satu ciri dan tanda dari orang yang menyaksikan kebangkitan. Dia akan mengalami dan menikmati damai sejahtera. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kepadanya Allah akan membimbing melalui pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, sehingga ia mampu menjadi saksi. Dan mungkin kata yang lebih penting lagi adalah orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu mengalami pembaruan yang luar biasa. Yang kata-kata yang dipakai oleh 1 Petrus tadi itu adalah bahwa dengan rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Melahirkan kita kembali. Dan itu yang terjadi pada Petrus. Sebelumnya ia telah mengkhianat. Sebelumnya ia telah menjadi penakut. Sebelumnya ia telah menjadi rendah diri luar biasa. Tetapi setelah berjumpa dengan Kristus yang bangkit, maka hidupnya berubah. Hidupnya bangkit dari ketidakberdayaan, bangkit dari ketidakmampuannya, dan dimungkinkan oleh dan perjumpaannya dengan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus.
ia menjadi orang yang baru. Baru sehingga hidupnya, semangatnya menjadi baru dan meluap-luap. Kalau dibawa dalam bahasa motivator ini, jadi saudara-saudara yang selalu kecil hati, selalu merasa tidak berdaya, selalu tidak berkutik, selalu merasa rendah diri, tanda-tanda itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa Anda belum menikmati dan berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Karena orang yang berjumpa dengan Kristus yang bangkit dia juga mengalami kebangkitan baru. Jadi ya karena banyak orang muda jangan rendah diri hanya karena hal-hal yang tak berarti dalam hidup ini. Karena kita yang berjumpa dengan Kristus itu adalah orang yang bangkit untuk menjadi orang yang nanti akan menjadi saksi. Akan dilihat, akan diikuti, paling tidak dilihat. Dan orang akan berkata, wih, orang ini hebat ya. Ia telah bangkit dari ketidakmampuannya. Banyak orang muda menjadi merasa tidak berdaya justru karena hal-hal yang sepele. Mungkin tidak memiliki laptop seperti temannya. Mungkin ya hidungnya tidak sama dengan orang lain. Jadi banyak hal yang membuat orang muda justru tidak berdaya apa-apa. Padahal ia telah dijumpai oleh Kristus yang bangkit. Dan ia mengubah hidupnya. Sehingga ia dapat disebut sebagai saksi. Nah, saya kira ya memang dunia sekitar kita memang kadang-kadang menilai orang berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Dalam masyarakat Toraja banyak sekali ukuran-ukuran yang membuat orang lain merasa tidak berdaya sementara yang lain merasa hebat. Tapi syukurlah bahwa bukan itu ukuran yang dipakai oleh Allah untuk menilai engkau dapat juga bangkit seperti Petrus untuk menjadi saksi. Nah, oleh karena itu marilah orang muda yang di masa-masa pasca ini, mari kita meyakini dan mempercayai bahwa ternyata kita ini adalah orang-orang yang penting dan istimewa di hadapan Allah. Sehingga ia telah rela di dalam Kristus Yesus berkorban sampai ke titik paling rendah. Supaya kita yang rendah diangkat bersama dengan Kristus. Untuk menatap masa depan yang dalam bahasa tadi ada masa depan dalam 1 Petrus tadi. Masa depan yang lebih cerah yang Allah sediakan bagi kita. Nah, memang lalu bagaimana secara teknis supaya kita bisa sedikit lebih maju lagi untuk bagaimana menjadi saksi. Karena sering orang mengatakan dan ya apalagi di banyak tempat yang disebut bersaksi itu yaitu menyampaikan hal-hal yang kayaknya haruslah hal-hal yang istimewa. Ya, biasa kita lihat di YouTube atau di televisi, kadang-kadang yang disebut orang menganggap yang disebut bersaksi itu kalau terjadi hal-hal yang istimewa dalam hidupnya. Padahal setiap orang percaya sesungguhnya adalah orang-orang istimewa di hadapan Allah. Mungkin di hadapan teman-temannya, mungkin di hadapan keluarganya, mungkin di hadapan masyarakatnya, mungkin Anda dan saya tidak istimewa. Itu terserah, itu pandangan orang.
Karena yang paling penting bagi kita adalah kita ini menjadi orang-orang yang penting dan istimewa karena telah dijangkau, dicari dan didapatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga kita bangkit bersama-sama dengan kita dalam segala ketidakmampuan kita dengan cara berpikir yang kita biasa pakai atau biasa orang lain pakai terhadap diri kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa contoh yang bisa secara teknis kita jadikan panduan bagi kita untuk bagaimana menjadi saksi. Karena nanti kita akan lihat bahwa yang dimaksud dengan saksi dalam pandangan kita adalah bersaksi melalui gaya hidup yang benar dan melalui kata-kata yang membangun dan membawa kepada, menuntun kepada kebenaran dan kebaikan. Dan ini berlaku untuk siapapun juga. Kita bersaksi, yang dimaksud bersaksi nantinya adalah bersaksi melalui seluruh hidup kita. Dan yang kedua memang bersaksi melalui pemberitaan-pemberitaan kabar sukacita, kabar yang membawa semangat kehidupan baru, menuntun kepada jalan keselamatan seperti yang terjadi pada diri Yesus Kristus. Dan untuk itu biasa dalam pembinaan kami memakai istilah namanya program K3T, yaitu kita dapat menjadi saksi melalui kata dan perbuatan apabila 1. K3T, Kristus sebagai Tuhan. Kalau sudah menjadikan Kristus sebagai Tuhan, maka saya dan saudara-saudara pertama-tama sudah memiliki satu standar untuk menjadi saksi yang benar dan baik di hadapan Allah. Yang kedua biasa disebut Tuhan Kristus sebagai teladan hidup. Jadi pertama tadi Kristus sebagai Tuhan. Yang kedua, Kristus sebagai teladan Tuhan, teladan hidup kita. Dan yang ketiga, Kristus sebagai tujuan hidup kita. Dan ini dapat dan bisa dilakukan oleh siapapun juga. Tidak harus melalui syarat-syarat tertentu yang canggih-canggih dan yang lain sebagainya. Seperti 2 Petrus tadi, karena kamulah yang dapat memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah melalui, pertama, ketika sudah menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka apa artinya? Roma 12 ayat 1 ayat 2 mengatakan, ibadahmu yang sejati adalah ketika engkau mempersembahkan hidupmu kepada Allah. Ketika seluruh hidupmu, sehingga tidak ada lagi tempat dan tidak ada lagi waktu di mana tidak menjadi untuk memuliakan Allah. Nah, bisa kan? Siapapun bisa lakukan itu kan? Hanya memang banyak orang memisahkan memuliakan Allah itu hanya dalam ibadah seperti ini. Kalau di luar tidak memuliakan Allah. Padahal seluruh hidupmu adalah memuliakan Allah. Jadi saudara belajar itu memuliakan Allah. Jadi karena itu belajarlah dengan serius. Saudara menjadi tukang ojek itu memuliakan Allah. Sejauh itu dilakukan sebagai panggilan tugas dari Allah. Karena di situ saudara mengantar orang lain sampai ke tujuan dengan selamat. Pekerjaan yang sangat mulia kan? Dan apapun sebenarnya aspek kehidupan kita, kalau kita itu lakukan untuk kemuliaan Allah, maka itu adalah hal-hal yang rohani. Dan bisa, tapi sebaliknya, ada juga hal-hal yang sifatnya rohani, kelihatan rohani, tapi justru tidak memuliakan Allah. Anda rajin ke kegiatan-kegiatan tertentu hanya untuk apa? Mungkin di sana bisa ketemu dengan cewek,
Mungkin di sana untuk mencari apa-apa. Jadi yang paling penting sekarang adalah apapun yang Anda lakukan itu, dimanapun Anda berada, lakukanlah itu sebagai cara untuk memuji dan memuliakan Allah. Karena Tuhan Kristus itulah yang menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Kemudian yang kedua, berusaha dan berjuang mengikuti teladan Kristus. Tentu ini hanya dikatakan mengikuti ya. Itu di dalam Roma 8 ayat 28 ya. Allah bekerja dalam segala perkara. Wah, itu hati-hati juga itu, jangan berhenti di situ. Allah bekerja dalam segala perkara. Tadi apapun yang Anda lakukan, tapi segala perkara yang mendatangkan kebaikan dan kemuliaan Allah. Jadi tidak semua yang kita lakukan itu bisa untuk membenarkan Allah bekerja di dalam segala perkara. Anda naik motor dengan kecepatan 90 km per jam, lalu celaka. Lalu katakan Allah juga bekerja dalam kecelakaan ini. Tunggu dulu. Anda berlari dengan kecepatan 90. Karena Allah bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan. Jadi kalau itu tidak mendatangkan kebaikan, pasti itu bukan perkara yang di dalamnya Allah bekerja. Sama seperti Kristus bekerja kepada mengikuti Bapa dari lahir sampai mati sampai bangkit. Ia mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Disitulah juga kita belajar mengikutinya, meneladaninya dari belakang. Kita tidak pernah sama dan sempurna seperti dia. Tetapi kita dapat belajar dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, contoh sederhana. Atau mengatakan begini, ada yang ada pernah gelang yang muncul di orang muda itu. Nah, di situ ada, saya bahasa Indonesia saja, WWWDJ. What would Jesus do? Mencoba mengikuti setiap tempat kita di mana kita bertanya, apa yang Yesus lakukan kalau Yesus berada di tempat ini? Kalau Yesus ada di tempat belajar Anda, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Itu. Mungkinkah Yesus akan membuka konten-konten yang kalau Anda di kamar kan bisa saja membuka konten-konten yang negatif. Tapi sekarang kalau Yesus ada di tempat belajar Anda, kira-kira Yesus lakukan apa? Dan itulah yang Anda ikuti. Latihan mengikutinya. Contoh sederhana lagi. Anda mendapat dompet di pasar. Ada uang di dalam cukup banyak. Anda dalam keadaan butuh uang sekolah. Kira-kira Anda akan katakan apa ketika mendapat dompet? Puji Tuhan. Sementara orang lain menderita. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau Yesus mendapat dompet, kira-kira Yesus akan berpikir dan berkata apa? Kira-kira ya. Kira-kira apa yang Yesus lakukan andainya dia yang mendapat dompet? Pasti dia akan berusaha mencari siapa pemiliknya, karena kasihan. Di situ ada uang, di situ ada surat-surat dan lain sebagainya. Jadi selalu bertanya, dimanapun Anda berada, kira-kira Yesus melakukan apa? Dan Anda dan saya berjuang mengikuti kemungkinan kira-kira yang akan dilakukan oleh Yesus. Kalau Anda di toko, Anda di pasar, Anda di jalan. Ya, contoh lain lagi. Anda beli sesuatu dengan harga 80.000. Ternyata tukang toko, penjual toko mengembalikan 70.000. Kira-kira Anda akan berkata apa? Puji Tuhan. Ada berkat 50 mungkin ya. Tapi kalau Kristus adalah teladan kita, kita akan berkata,
pasti Yesus mengembalikan uang ini. Jadi, om, tante, ini salah. Uangnya tante lebih 50.000, kembalikan. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Nah, jadi tidak ada lagi tempat di mana Anda dan saya tidak bertanya. Kalau Yesus ada di tempat ini, kira-kira Yesus katakan apa? Saya akan belajar mengikuti, meneladani apa kira-kira yang Yesus pikirkan dan apa akan Yesus katakan. Pasti orang akan kagum. Wah dede, lain memang saya nggak siamnya itu tosarani. Ternyata mina laabi mutuseng ternyata na pasule pasaba na tandayak mo ta na melo to. Yang ketiga, tadi 3T, tadi K3, Kristus sebagai tujuan hidup. Nah, satu ayat yang sangat baik untuk itu adalah 1 Korintus 10. Di mana di situ dikatakan bahwa ketika engkau makan atau engkau duduk atau minum atau apapun yang engkau kerjakan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah. Itulah tujuan hidup tertinggi kita. Karena untuk itulah Allah menciptakan kita segambar dengan Dia, supaya kita dapat meniru dan memberlakukan dan memuliakan Allah dalam hidup ini. Sampai 1 Korintus 10 berkata, hal minum pun dan hal makan pun, hal yang sekecil itu pun, ternyata itu harus dilakukan sebagai bentuk untuk memuliakan Allah. Karena itu makanlah secukupnya. Makanlah, jangan seadanya, makanlah apa yang ada. Jangan mabuk, minum berlebihan. Jangan juga makan berlebihan. Untuk hal sekecil itu pun Alkitab berbicara bahwa itu adalah salah satu cara untuk memuliakan Tuhan. Karena tujuan hidup kita yang tertinggi adalah memuliakan Tuhan. Sampai pada hal-hal yang sederhana dan sekecil itu pun setiap saat kita harus bentuk daripada memuliakan Allah. Karena itu ada yang pernah mencatat Bapak Ibu, kalau setiap jiwa di dunia ini menyisakan 1 biji nasi, itu artinya berapa biji nasi terbuang di dunia satu kali makan? 7 miliar lebih. Kali 3 kali makan, 21 miliar biji beras. Berapa ton itu? Bayangkan itu kalau kita tidak menghargai makanan secara baik. Maka yang sisa seperti itu menjadi mubazir. Sementara di berbagai beberapa belahan dunia ada orang yang sedang hanya mampu makan 1 kali sehari. Sementara kita dengan mudah saja membuang nasi. Itu salah satu cara yang dimaksudkan, bahwa orang yang telah berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu menjadikan hidupnya, tujuan hidupnya yang tertinggi adalah memuliakan Allah, mulai dari aspek yang paling sederhana, apalagi untuk seluruh aspek keberadaan hidupnya. Karena itu kembali lagi seperti tadi, apapun yang Anda lakukan, dimanapun Anda melakukannya, terimalah itu sebagai bagian dari cara untuk memuliakan Allah. Sehingga Anda tidak perlu takut dan mengeluh
dengan hidup ini. Kalau Anda baru berkesempatan menjadi yang ramai sekarang menjadi tenaga honorer, berbahagialah dengan itu, bahwa untuk sementara ini menjadi tenaga honorer ini adalah cara Tuhan memberikan kesempatan kepada saya bekerja, dan di situ saya memuliakan Allah. Kalau Anda bekerja di bengkel, Anda bekerja di dapur, Anda bekerja di mana saja, itu adalah cara untuk memuliakan Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita bahwa ternyata kita ini tidak jauh beda dengan murid-murid Yesus pada masa lampau. Mereka telah dijumpai oleh Kristus, dan kita pun dijumpai oleh Kristus yang bangkit. Dan karena itu kita menjadi orang yang penting, orang yang berguna, dan orang yang dipersiapkan Allah untuk menjadi teladan, bahkan menjadi teladan dan contoh dalam hidup ini. Ya kan sering terjadi kan? Ya apalagi kak kita toraya. Ando oleh para dikak teh uluri nama lotong. Nih ya kita mau busa ulunna. Uluri nama lotong na disanga tahu. Oh tidak, uluri nama lotong. Tapi sesungguhnya kita ini adalah bagian daripada orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi salah satu pelopor terbaik dimanapun kita berada. Dan karena itu, jadikanlah seluruh hidupmu, jadikanlah segala waktumu, segala keberadaanmu sebagai cara untuk bersaksi bahwa kita ini orang diberkati Allah dan dipersiapkan untuk juga menjadi yang terbaik dalam kondisi kita masing-masing. Dan karena itu, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Karena Kristus yang bangkit terus-menerus akan mencurahkan rohnya yang kudus, Allah dan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita dibangkitkan dari hari ke hari karena kepercayaan kita kepada Yesus yang bangkit. Selamat menjadi saksi dalam perbuatan dan kata-kata. Amin. Sejenak kita berwaktu teduh. Terima kasih Tuhan, kalau kami ternyata juga dijumpai oleh Kristus di dalam Roh Kudus, sehingga kami mampu melihat juga perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar dan penting dalam kehidupan kami. Mampukan kami, ya Allah, untuk melanjutkan dan menjadi saksi-saksi kebangkitan-Mu melalui gaya hidup kami, melalui pola tingkah laku kami, melalui kata-kata kami. Karena Kristus telah menjadi Tuhan kami, Kristus telah menjadi teladan hidup kami, dan Tuhan telah menjadi tujuan hidup kami memuliakan Allah di dalam setiap waktu dan tempat. Amin. Paduan suara dipersilahkan memuji-muji Allah.
Kita berdoa syafaat, kita naikkan permohonan kita untuk sejumlah hal. Orang tua kita yang lansia dan yang sakit, yang lansia sebanyak 26 orang, yang berulang tahun 68 orang, dan yang sakit secara khusus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami panjatkan kepadamu karena melalui firman-Mu kami boleh memperoleh kekuatan iman dan pengharapan bahwa kami ini menjadi anak-anak kesayangan Allah yang diberkati, dipimpin, diangkat untuk menjadi juga saksi-saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami hanya berserah kepadamu ya Allah. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan terus-menerus mengajar, membimbing, dan menguatkan kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami datang kepadamu ya Allah, membawa orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang kami kenal ada 26 orang. Mereka orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kami, dan karena itu kiranya mereka tidak kesepian di masa tua mereka, apalagi kecewa. Dan karena itu bimbinglah kami anak-anak cucunya untuk membahagiakan orang-orang tua kami di masa tua mereka seturut dengan kemampuan dan cara kami masing-masing, agar kiranya orang tua kami tidak merasa kesepian di masa-masa tua mereka. Mereka berdoa dan memuji memuliakan Engkau di rumah mereka. Karena itu pakailah juga kami semua dan istimewa anak cucu membahagiakan dan menguatkan orang tua kami di masa-masa tua mereka. Kami juga datang membawa kepadamu sejumlah saudara kami, orang tua kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Kala Hussein Pirade, Ibu Berti, Ibu Penatua Juniatai Bandaso, Bapak Deoni Alolinggi, Bapak Paulus Baso, Ana Cipato Valentino Madika, Ibu Marta Patulak, Ibu Marta Lobo, Ibu Marta Tasik Payung, Bapak Hosea Sampai Karaeng, Ibu Marta Bendon, Bapak JB Rantebungin, Bapak AL Sapan, Ibu Diaken Eni Kris Mentun, Ibu Esther Tambane, dan anak Kevin. Mungkin ada yang belum kami sebut namanya di hadapan-Mu Allah, tapi kami mohon kiranya mereka-mereka diberi kekuatan dan kesabaran serta penyerahan diri kepadamu dalam menantikan kesembuhan yang sedang Tuhan atur kepada semua kekasih-kekasih kami yang sakit. Kami boleh percaya Tuhan sedang mengutus kuasa Roh Kudus-Mu melalui para dokter, para medis, melalui sarana-sarana kesehatan, melalui makanan, obat-obatan, sehingga saudara-saudara kami dan orang tua kami boleh berpengharapan melihat kekuatan dan kesembuhan yang berasal dari Allah. Kami membawa ke dalam tangan-Mu seluruh
usaha, pekerjaan, rencana-rencana, dan saudara-saudara kami yang sedang mencari dan mengabdikan diri untuk suatu pekerjaan. Biarlah di sana dimanapun kami berada, bekerja, mengabdi, di sana Tuhan sedang memakai kami sehingga kami jemaat-Mu akan menikmati dan mengalami sukacita melaksanakan pekerjaan dan usaha apapun yang berkenan kepadamu. Dan di sana mereka akan melihat cara Tuhan mengatur berkat-Mu setiap hari kepada kami semua. Karena kami adalah anak-anak yang Tuhan berkati. Kami membawa ke dalam tangan-Mu pertumbuhan anak-anak cucu kami dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Allah dan menjadi teladan dimanapun mereka berada. Dan mereka boleh juga menikmati masa-masa pendidikan dan pertumbuhan mereka dalam pimpinan dan pemeliharaan Allah semata-mata. Kami membawa padamu seluruh pelayanan yang telah direncanakan oleh jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Pakailah orang-orang yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Mu dan menyampaikan berita sukacita. Dan semua pelayanan, kiranya semua itu menjadi bukti nyata bahwa sungguh Tuhan hadir lagi memberkati dan melayani dan memberitakan sukacita kepada jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk baptisan kudus yang telah berlangsung kepada anak kami Agirama Melona Tondok tadi, dan juga persiapan penerimaan baptisan kudus untuk anak Mateo Kinawa Madeten pada tanggal 23 yang akan datang. Kiranya sungguh pasti bahwa anak-anak kami akan diterima dan menjadi anggota-anggota kerajaan Allah melalui baptisan kudus yang Tuhan telah sediakan bagi umat-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami terus mendukung dalam doa seluruh rencana dan kerja yang dikerjakan oleh panitia pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Kiranya berkat-Mu menuntun semua anggota jemaat dan semua warga gereja sehingga berpartisipasi dalam proses pembangunan ini dan pada saatnya menjadi tempat di mana kami menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Kami membawa ke dalam tangan-Mu, mendukung pemerintah kami, TNI, Polri, para medis, para guru, para petani, pegawai swasta, negeri, dan semua sektor-sektor kehidupan yang membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kiranya semuanya itu sebagai bentuk peran dan kesaksian kami, karena Tuhan mengutus kami semua dan memberkati pemerintah kami untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Allah sendiri. Ya Allah, kami membawa ke dalam tangan-Mu sanak keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya mereka menikmati dan mengalami sukacita seperti yang kami alami pada saat ini. Kami bawa semuanya ini kepadamu hanya di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepadamu ya Bapa di sorga. Amin. Mari jemaat kita menyongsong kehidupan yang akan datang dan kita kembali lagi menerima tuntunan petunjuk hidup baru sehingga hidup kita terus menjadi alat kesaksian Allah. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap,
Tuhan tolong kami, dan seterusnya. Masih banyak orang percaya dalam kuasa yang kuat. Tuhan tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, menyatakan kasih surgawi pada orang beriman, berdosa yang berani agar kami tetap teguh di dalam kasih, menjalani setiap orang berkeluh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupanmu dengan kuasa kebangkitan Kristus yang melepaskan dari kekhawatiran dan ketakutan. Jadilah saksi yang setia tentang kasih surgawi dalam Kristus Yesus, dan percayalah Ia menyertai kamu selamanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Sebagai nyanyian syukur, kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti di hidupmu, kemenangan setia hari suatu saat Yesus mengguru menjadi pekerja melayani, jadi saksi bahagia. Bukan sembarang bekerja, Yesus luar biasa, Dia Raja segala raja, memanggilku menuai wajah-Nya, hanya dekat semata, aku dipakai oleh-Nya, sungguh amat istimewa, jadi bekerja Kristus yang mulia. Jemaat silakan duduk. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Demikianlah rangkaian ibadah kita malam ini. Selamat malam.
Tuhan dimuliakan. Yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Tuhan saudara bekerja. Yesus luar biasa, Allah tidak bicara raja, Allah memanggilku menularkannya, hanya ada kesulatan,
Wes, mantap itu ini.